Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang termanis, Engkau yang termulia. Haleluya. Nama kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, dia bakalah makasih. Dia bakalah makasih.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Raja kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus yang ada pada kami, sehingga kami sanggup mengikuti hidup ini Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Berkati kami keluarga, berkati jemaatmu yang hadir beribadah di tempat ini. Berkati juga yang masih dalam perjalanan. Berkati juga Tuhan anak-anakmu Tuhan yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak seorang pun kami Tuhan Kau lewatkan. Biar kami merasakan jamaah-Mu. Oh kami benar-benar sadar bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat kami Tuhan. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah Tuhan Yesus pembebas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami layak bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu pada hari ini Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan bertemu dengan Engkau. Kiranya merasakan sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru mengalir bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa Roh Allah bekerja. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Anak-anak kami juga yang lain pada hari ini. Hamba-Mu Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai dengan kuasa-kuasa mujizat-Mu saja Tuhan. Urapan perkataan daripada-Mu terjadilah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kuasa dari Raja Mulia.
Haleluya. Terima kasih. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami pagi hari ini untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk mengalami kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk mengalami urapan-Mu, untuk mengalami Tuhan kelepasan daripada-Mu, untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami Tuhan pemulihan, untuk mengalami Tuhan Yesus mujizat kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, urapi dan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah bersama dengan kami Tuhan melalui saluran Facebook dan Instagram ini. Jamah satu persatu dimanapun beribadah Tuhan berada pada saat ini. Lawat semua satu persatu ya Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewati. Diberkati semuanya, dilawat semuanya, dijamah semua oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memberi kesegaran, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu Tuhan melepaskan, hadirat-Mu menyembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, di dalam kuasa nama Yesus. Segala roh jahat, setan, iblis, celaka, maut, penyakit, kelemahan tubuh, kuasa-kuasa setan yang mengikat dan menghalangi dan pikiran kami ditutup, kami perintahkan saat ini juga demi nama Yesus, dibukakan dalam nama Yesus. Dilepaskan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja menaungi kami. Roh Tuhan yang menjamah dan melawat kami semua. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Salam kemenangan iman bagi kita semuanya. Halo. Pagi hari ini kita berbahagia dan bersuka cita bisa beribadah kembali bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya ada kuasa lewat pujian penyembahan, ada kuasa melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Ibadah kita bukan ibadah biasa-biasa, sebab setiap ibadah mengandung janji, di mana Tuhan memberikan, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Inilah saudaraku firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Judulnya adalah bisikan misterius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara pernah mendapat bisikan-bisikan ya dari orang, mungkin sudah sering. Tapi kadang-kadang saudara bisa mendengarkan sesuatu di telinga saudara atau di hati saudara. Itu juga mungkin pernah saudara ya. Dan ada banyak bisikan-bisikan ya yang kita kadang-kadang bingung ini dari mana datang. Bisa dari Tuhan, bisa dari hati nurani kita sendiri, bisa juga saudara dari kuasa-kuasa kegelapan. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dalam Ayub pasal 4 ayat 12 sampai 16, di mana ada seorang yang namanya
uh, sahabat daripada Ayub yang bernama Elifas, dia juga mendengarkan bisikan. Ya, kita akan menelisik, kita akan menyelidiki bisikan seperti apa yang dialami oleh dia. Saudara, mari kita baca dulu bersama-sama ayatnya. Ayub pasal 4 ayat 12 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gemetar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Elifas ini dalam memberikan pendapatnya, ya, memberikan jawabannya dan tanggapannya kepada Ayub, dia, saudaraku, menegaskan bahwa apa yang disampaikannya ini tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia dapatkan dari sebuah bisikan yang misterius. Kenapa kita katakan misterius? Karena dia sendiri pun tidak tahu. Ya, dia tidak mengenal sosok apa yang telah berbisik kepadanya itu. Suara bisik-bisik itu berasal dari mana? Dia sendiri mengatakan, aku tidak kenal. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat Elifas orang Teman, ya, dengan segala pendapat dan pandangannya, kelihatannya hampir benar. Bahkan kalau kita nggak teliti, kita bisa menganggap ini benar, betul-betul benar. Ya, pandangan-pandangan Elifas orang Teman, sahabat Ayub, yang pertama apa? Orang susah karena salah. Nah, itu salah satu teoremanya, itu salah satu teori dia, itu salah satu pandangan dia. Engkau susah karena engkau ada salah. Tidak mungkin kau susah kalau engkau hidup benar. Jadi orang yang susah itu sebenarnya karena dia punya kesalahan. Bisa salah dalam menata kelola keuangan, bisa salah dalam pekerjaan, bisa salah dalam keluarga, bisa salah dalam perkataan, bisa salah dalam banyak hal. Dan kesalahan-kesalahan itulah yang menyebabkan orang susah. Itulah pandangan yang pertama. Saudara dan saya, berapa banyak yang kita setuju pendapat daripada Elifas ini? Orang salah, saya salah, maka saya susah. Saya tidak mungkin susah kalau saya tidak buat salah. Nah, saudara, ini banyak dianut oleh orang, banyak pandangan seperti ini yang diterima oleh orang lain dengan sepenuhnya benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, pandangan Elifas adalah manusia nggak mungkin hidup benar. Nah, berapa banyak saudara juga berpikir, bagaimanapun saya berusaha, bagaimanapun saya berjuang, nggak mungkin saya menjadi orang benar. Nggak mungkin saya hidup benar. Nggak mampu saya hidup benar. Nggak akan bisa saya hidup benar. Ya, paling menuju menjadi orang benar. Tapi kalau menjadi orang benar, nggak akan pernah sampai. Jadi Elifas berkata, nggak mungkin hidupmu benar. Ya, Ayub, kau pasti punya salah. Ayub, engkau pasti punya celah. Ayub, engkau pasti punya noda. Engkau pasti punya dosa. Nggak mungkin kau benar sepenuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pandangan Elifas yang kedua. Dan yang ketiga, dia berkata, Tuhan tidak mempercayai manusia. Ngapain pula Tuhan mempercayakan kepada manusia? Kenapa? Manusia nggak ada yang bisa dipercaya. Semua manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa dipegang omongannya. Nggak ada yang bisa dipegang apa yang menjadi janjinya. Semua manusia itu pembohong. Semua manusia itu tidak ada yang bisa dipercaya. Berapa banyak saudara yang berpandangan seperti ini?
Elifas, ketiga pandangannya ini, kalau kita tidak telisik firman, kalau kita tidak selidiki firman Tuhan, maka kita akan berkata, oh iya ya, betul ya. Mana pula Tuhan bisa mempercayai manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan pandangan-pandangan Elifas ini, dia katakan, aku dapat dari bisikan. Aku menerima wahyu. Aku menerima, apa itu? Aku mendapat wangsit. Ya. Aku mendapatkan sesuatu yang datangnya dari roh. Ini yang kudapatkan. Ini saudaraku, dia dasarkan kepada penerimaan dia akan sebuah suara bisikan yang berasal dari roh yang dimana dia sendiri tidak tahu itu. Roh apa? Roh Tuhan atau roh setan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya saudaraku berbahaya sekali kalau kita mendasarkan iman kita ataupun tindakan kita di dalam Tuhan dengan suara bisikan-bisikan yang kita dapat hanya dari hati, atau mungkin saudara langsung dengar dari telinga, atau saudara dapat bisikan itu lewat mimpi, atau saudara dapat bisikan itu dari pohon besar, atau dari manapun saudara dapat bisikan-bisikan, dapat saudaraku sesuatu yang menginspirasi saudara, jangan langsung terima mentah-mentah. Jangan langsung saudaraku telan bulat-bulat. Wah ini, aku harus pegang. Aku dapat sesuatu yang ilahi. Aku dapat sesuatu yang berasal dari roh. Inilah yang benar. Saudara, kita akan melihat ketiga pandangan Elifas ini, kalau kita perhadapkan dengan Alkitab, kalau kita perhadapkan dengan firman Tuhan, ternyata ini hanya hampir benar. Ya, ini hanya hampir benar. Kalau hampir benar, saudara tahu ya, berarti bukan kebenaran. Hampir. Ini ada benarnya, tapi bukan sebuah kebenaran. Nah, ini bahayanya, saudara. Ya. Dan untuk melegitimasi, untuk mensahkan apa yang dianggapnya benar ini, dia sebutkan ada roh yang membisik padaku. Supaya orang percaya. Supaya Ayub yakin. Supaya tidak ada yang bantah dia. Sebab ini bukan hanya pemikiranku, ini datang dari sebuah roh yang berbisik padaku. Saudara, kita tilik firman Tuhan. Pertama, apakah orang susah karena dia salah? Dalam Matius 5 ayat 10 dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Artinya kalau kita sudah hidup dalam kebenaran pun masih bisa dapat masalah. Saudara dan saya, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup melayani Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan pun masih bisa dapat aniaya, masih bisa dapat masalah demi masalah. Ayub dituliskan dalam saudaraku Alkitab, dia orang yang saleh, bukan kata manusia tapi kata Tuhan. Waktu ada persidangan ilahi di sorga, setan datang nyelonong. Tuhan tanya, dari mana saja kamu? Dia berkata, dari keliling-keliling. Kau lihat enggak? Hambaku Ayub itu. Orang yang saleh, orang yang benar. Orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada aku. Saudara lihat. Tuhan sendiri mengakui Ayub hidupnya benar, hidupnya saleh. Dalam Alkitab ada banyak yang diakui Tuhan hidupnya benar. Contohnya lagi, saudaraku adalah Nuh, orang yang hidup benar, hidup saleh pada zaman. Saudara, jadi tidak selalu masalah, tidak selalu persoalan, tidak selalu problem dalam hidup ini karena ada salah kita. Tidak. Jadi apa yang dikatakan oleh Elifas ini, walaupun dia dasarkan kepada sebuah bisikan misterius yang dia dapat dari roh yang dia sendiri tidak kenal, ini jelas bukan firman Tuhan. Ya, orang bisa susah bukan karena dia salah saja, tapi orang bisa susah karena dia benar juga bisa. Saudara, engkau hidup benar di kantormu, engkau bisa diiri hati. Ya, orang iri hati kepadamu. Engkau hidup benar dan berpendapat benar di dalam sebuah pertemuan, orang bisa iri padamu. Engkau hidup benar di lingkunganmu, ada saja orang yang tidak suka melihatmu hidup benar. Engkau hidup benar di hadapan Tuhan,
banyak roh-roh jahat yang tidak suka engkau hidup benar. Mereka bisa memperalat siapa saja. Mereka bisa memakai siapa saja untuk merongrong hidup kita, untuk menggecoh hidup kita supaya kita susah. Kita bisa difitnah, kita bisa dianiaya, kita bisa dipersekusi karena kita hidup benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pendapat Elifas tidak benar, ya. Yang kedua, kata Elifas tidak mungkin hidup manusia benar. Ini pun bisa kita lihat firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16 ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan tidak akan perintahkan sesuatu yang kita nggak bisa. Seorang ayah tidak akan menyuruh anaknya sesuatu yang anaknya tidak bisa. Orang tua yang baik tidak akan menyuruh anaknya sesuatu yang anaknya nggak akan bisa, nggak akan mampu melakukan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti saudara, kita bisa hidup benar. Amin. Kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi nggak mustahil. Kalau menurut Elifas, mustahil orang bisa hidup benar. Tidak ada manusia yang bisa hidup benar. Pasti ada salahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini pun kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi karena ada roh Tuhan, ada darah Yesus yang telah membenarkan kita, dan ada roh Tuhan yang memampukan kita untuk hidup benar. Bukan berarti kita tidak pernah bisa berbuat salah lagi, bisa. Tetapi setiap kita ada berbuat salah ataupun berbuat dosa, kita segera disadarkan oleh roh Tuhan, dan kita segera bertobat dan berbalik. Kalau kita lebih peka kepada suara Tuhan, lebih peka kepada firman Tuhan, maka kita lebih banyak lagi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin kata Elifas orang bisa hidup benar. Kata firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan perintahkan kita hidup benar, berarti Tuhan tahu kita bisa hidup benar. Haleluya. Enggak mustahil, ya. Saya dan saudara semua bisa hidup benar, apalagi sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kemudian yang ketiga, saudaraku, dikatakan oleh Elifas, Tuhan tidak mempercayai manusia. Apakah betul? Mari kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Tuhan. Mempercayai kita. Tuhan mempercayakan firman-Nya. Tuhan mempercayakan saudaraku berita Injil. Tuhan mempercayakan pelayanan. Tuhan mempercayakan berkat-Nya. Tuhan mempercayakan kuasa-Nya. Tuhan mempercayakan saudara anak. Tuhan mempercayakan pada saudara pasangan. Tuhan mempercayakan pada saudara harta. Tuhan mempercayakan banyak hal pada kita. Kenapa? Karena Tuhan mempercayai saudara dan saya. Dia tahu saudara dan saya bisa. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali kita, saudaraku, merasa tidak yakin, merasa tidak mampu, dan merasa tidak bisa. Bahkan kita sering sekali merasa orang lain tidak bisa, sehingga kita susah mempercayakan sesuatu pada dia, susah mempercayakan jabatan kepada dia, susah mempercayakan pelayanan kepada dia. Kenapa? Menurut kita hanya kita yang bisa. Menurut saya, hanya saya yang mampu. Anak saya nggak bisa apa-apa. Jadi banyak anak-anak yang diperlakukan, dan saudaraku, sampai dewasa nggak pernah dipercayakan apapun oleh orang tuanya. Akhirnya dia menjadi anak yang nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Nggak pernah, saudaraku, dilatih, diberikan kepercayaan. Saudara, jadi ketiga pandangan Elifas orang Teman ini, walaupun dia berkata, aku dengar dari bisikan roh, ini jelas adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang susah karena salah? Belum tentu. Bisa saja susah karena hidup benar. Jadi kalau saudara lihat orang susah, jangan langsung menghakimi. Pasti banyak dosanya, pasti banyak kesalahannya. Belum tentu. Saudaraku, tidak mungkin hidup benar. Saudara dan saya, kata firman, mungkin sekali hidup benar. Ya, Tuhan tidak percaya pada manusia. Kata Elifas, kata firman Tuhan. Tuhan mempercayakan pelayanan. Tuhan mempercayakan firman. Tuhan mempercayakan keselamatan.
Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Kenapa? Karena Tuhan percaya pada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, pandangan Elifas tidak benar. 99% benar, tetaplah tidak benar. Saudara ngomong 99%, tapi 1% saja nggak benar, itu berarti saudara bohong. Bohong itu nggak harus besar, bohong itu kecil saja, itu sudah nggak sesuai firman Tuhan. Elifas itu, walaupun perkataannya seolah-olah benar, bukan benar. Ya, seolah-olah benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus percaya kepada kebenaran yang 100%, bukan yang 99%. Jangan mendasarkan hidup pada bisikan-bisikan. Saudara, sering sekali orang, ya, supaya meyakinkan, dia berkata, saya dengar dari Tuhan. Hei saudara, Tuhan sudah bicara semua di Alkitab. Jadi saudaraku, kalau yang kau dengar itu tidak seturut dengan firman Tuhan, buanglah itu. Itu bukan dari Tuhan. Ya, saudara, ada yang berkata, saya dapat mimpi dari Tuhan. Hei saudaraku, kalau mimpimu itu tidak seturut dengan firman Tuhan, isinya dan pesannya, tolong buang mimpimu itu, sebab itu bukan dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang berkata, wah, saya mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Saya diangkat ke sana, saya dibawa ke sana, saya dibawa ke sebuah tempat. Segala macam pengalaman-pengalaman rohani yang saudara bisa ceritakan. Tapi kalau isinya dan pesannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, buanglah itu. Sebab, saudara, semua pengalaman, semua pewahyuan sudah ada di dalam firman yang tertulis. Amin. Jadi kalau tidak sesuai, berarti bisikan yang saudara dengar itu tidak jelas. Ya, jangan dasarkan hidup kita kepada bisikan-bisikan, penglihatan-penglihatan, pewahyuan-pewahyuan yang saudara dapat entah dari mana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti Elifas. Aku sendiri nggak tahu roh itu, aku nggak kenal, saudara sendiri belum bisa pastikan. Jangan saudaraku mengumbar kemana-mana, seolah-olah saudaraku itu yang paling benar. Saudara, ya, di masa-masa pandemi ini banyak sekali orang yang bersuara, katanya dia dapat dari Tuhan, bahwa antivirus itu adalah antikristus. Bahwa kalau kita disuntik virus, berarti kita sudah milik antikristus. Dia ada katanya lagi penglihatan, ada pewahyuan bagi seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Dia dapat mimpi dari Tuhan, dia dapat pesan dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Gak usah dia ngomong, Tuhan firman juga sudah ngomong begitu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu dibicarakan Tuhan dan disampaikan Tuhan kepada umatnya, semua sudah ada di dalam Alkitab. Tidak perlu lagi ditambahi atau dikurangi. Jadi kalau saudara dapat pewahyuan, bisikan atau pengalaman rohani, itu cukuplah bagi saudara. Dan kalau saudara sampaikan kepada orang lain, pastikanlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, berbahaya sekali kalau kita mendasarkan iman kita kepada bisikan-bisikan yang gak jelas. Apalagi bisikan itu hanya datang dari hati nurani saudara sendiri. Apalagi bisikan itu datang dari setan. Setan pun sering bisik. Ya, udah, lawan saja orang tuamu. Gak benar itu, diktator itu. Udah, jangan kau turuti apa kata orang tuamu. Kau bebas menentukan hidupmu sendiri. Wah, itu seolah-olah benar loh saudara. Ya, bahwa kita ini bisa sendiri. Gak ada orang tua pun kita bisa mandiri. Aku bisa kok sendiri. Saudara, itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, banyak bisikan-bisikan yang datang setiap hari dalam hidup kita. Bahkan kadang muncul dalam mimpi saudara. Ya, dalam mimpi saudara muncul hal-hal yang aneh dan saudara bisa saja menyimpulkan, oh ini maksudnya berarti saya harus kawin lari. Wah, saudara gawat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada sebuah bisikan, mimpi, pewahyuan, atau impian, atau apapun itu namanya, kalau itu pesan dari Tuhan yang menentang firman Tuhan. Gak bisa. Kalau itu penegasan dari Tuhan, pasti sesuai dengan firman-Nya. Amin. Jangan saudaraku ya, dengarkan bisikan-bisikan yang gak jelas itu ya. Dalam firman Tuhan, dalam Ayub pasal 42 ayat 7, dikatakan begini. Setelah Tuhan mengucap firman kepada Ayub, maka firman Tuhan pada Elifas, orang Teman itu. Murkaku menyala terhadap engkau. Wah, marah sekali Tuhan. Dia dibawa-bawa pula, ya. Saudaraku, ada banyak orang mencatut nama Tuhan. Ya.
Dia bawa nama Tuhan, dia bawa roh Tuhan, dia berkata, aku dapat penglihatan dari Tuhan, aku dapat mimpi dari Tuhan, aku dapat bisikan dari Tuhan. Padahal dari hati nurani sendiri. Padahal hanya dari setan. Yang 99% benar. Yang pada umumnya bisa kita terima. Padahal kalau ditilik nggak sesuai firman Tuhan. Murkaku menyala terhadap engkau. Tuhan marah. Kalau kita mencatut-catut namanya. Ya. Padahal pesan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan firman. Padahal saudaraku, bisikan yang kita terima tidak sesuai dengan firman. Tuhan berkata, aku murka terhadap engkau. Menyala murkaku terhadap engkau. Dan kepada dua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Wow. Tuhan berkata, apa yang kau sampaikan itu bukan firmanku itu. Apa yang kau sampaikan itu hanya dari hatimu itu. Apa yang kau sampaikan itu hanya dari bisikan-bisikan gak jelas. Itu bukan firmanku. Engkau tidak berkata benar tentang aku. Saudara, ya, kalau kita mendasarkan hidup kita kepada bisikan-bisikan atau penglihatan-penglihatan atau wahyu atau ilham yang gak jelas, Tuhan tidak suka. Tuhan murka. Apa yang terjadi pada Elifas dan kedua temannya? Mereka tiba-tiba sakit kusta. Ya. Mereka tiba-tiba mengalami penyakit kulit yang parah seperti Ayub. Ayub sembuh, penyakitnya pindah sama mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang seperti ini akan mengalami kusta. Mengalami penyakit. Bukan hanya penyakit badani, tapi penyakit rohani. Dan kusta itu di zaman Alkitab menyebar. Kemanapun dia membawa, saudaraku, penularan kepada orang lain, menyebabkan orang lain ikut-ikutan pendapat mereka, percaya kepada mereka, terhasut oleh penglihatan mereka, terhasut oleh bisikan yang mereka terima. Ini berbahaya ini, saudara. Bisa menyesatkan orang-orang mendengarkan mereka. Bisa menjatuhkan wibawa firman Tuhan sehingga orang tidak lagi membaca Alkitab tapi hanya mendengar dari dia. Kenapa? Padanya ada firman, padanya ada pewahyuan, padanya ada bisikan dari Tuhan langsung. Ngapain saya baca Alkitab? Bahkan orang seperti ini, saudaraku, cenderung lebih banyak dia fokus untuk meditasi mendengar suara Tuhan daripada membaca Alkitab. Saudaraku, kita harus lebih banyak membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis. Haleluya. Dan orang yang seperti ini biasanya merasa paling benar sendiri. Ya, aku paling rohani. Tuhan bicara pada aku. Pada kalian enggak Tuhan bicara, ya? Pada aku Tuhan bicara. Tuhan ngomong begini tadi malam. Tuhan ngomong begini. Tuhan bilang sama saya begini. Tuhan bilang sama saya kasih uang sama dia. Makanya saya kasih. Enggak usah Tuhan kasih. Kau saudaraku wajib mengasih kalau dia memang butuh. Amin. Enggak harus saudaraku. Tuhan belum suruh saya untuk memberi padamu. Padahal dia sudah mau mati. Saudaraku, itu bukan saudaraku perlu lagi perintah Tuhan. Saudara, ada roh Tuhan dalam hidup saudara dan ada saudara firman Tuhan berkata pada saudara, berilah pada orang yang meminta kepadamu. Kalau ada yang padamu itu dimintanya, berikan. Tapi jangan memberi dari yang enggak ada. Sampai-sampai saudara harus mengutang dulu, ya, baru bisa memberi pada orang. Berilah dari apa yang ada pada kita, kata firman Tuhan. Dan pemberian itu bukan selalu uang. Saudaraku, kita bisa memberikan apa? Ini saudaraku yang sangat luar biasa. Karunia atau pemberian, apa itu? Memberi telinga. Mendengarkan. Kita ini, saudara, sering sekali lebih suka berbicara daripada mendengar. Sebenarnya yang dibutuhkan Ayub apa sih? Perlukah dia dinasihati? Perlukah dia ditegur? Perlukah dia dimarahi? Seperti yang dilakukan oleh Elifas, Bildad, dan juga saudaraku, temannya yang lain. Mereka datang jauh-jauh, entah dari mana kampung mereka, ada orang Teman, saudaraku, ada orang macam-macam mereka itu asalnya, datang jumpai Ayub. Karena mendengar Ayub dalam keadaan susah, karena mendengar Ayub dalam kehilangan, karena mendengar Ayub mengalami musibah, karena mendengar Ayub mengalami bencana, anaknya mati semua, hartanya hilang semua dirampas, dia sakit parah. Sebenarnya mereka cukup temenin Ayub. Diam aja. Biarin aja Ayub yang ngomong. Ya, kalaupun sekali-sekali harus jawab, ya Yub, sabar Yub, ya gitu aja. Saudaraku, kita temenin, kita dengarkan keluh kesahnya,
Kita dengarkan apa menjadi curhatannya. Kita dengarkan semua apa yang menjadi kesedihannya. Kita dengar. Orang itu puas. Hanya mendengar saja, saudaraku, bisa membuat orang bahagia. Hanya kita mendengarkan dia saja bisa membuat orang hilang separuh masalah. Hanya kita dengarkan saja, orang sudah merasa dikuatkan. Ketika kita temani dia, kita dengarkan keluh kesahnya, orang merasa dihiburkan. Ini enggak. Satu sesi berhasil, mereka mendengar saja. Tetapi karena Ayub ini ngoceh terus, namanya orang susah, saudara ya. Banyak ocehannya ya. Ini mesti gara-gara begini, Dia ngoceh. Orang-orang ini enggak tahan. Mulai satu persatu ngomong. Ya, diam yuk. Kau kebanyakan ngomong. Ini pasti ada salahmu. Ini mesti ada dosamu. Kau enggak mungkin itu benar. Aku dapat bisikan dari roh. Kau salah. Semua ngomong. Menyalahkan, menghakimi, mengkhotbahi, menasihati, menegur. Saudaraku, akhirnya bukan ditolong si Ayub, udah jatuh tertimpa tangga. Sudah jauh-jauh orang ini datang diharapkan bisa menghibur, datang bukan menghibur, tapi menghakimi dia, mempersalahkan dia, mempersekusi dia. Satu persatu mereka gantian. Ibarat saudaraku tukang pukul, giliran mereka mukuli Ayub. Ya, padahal Ayub dalam keadaan pedih, padahal Ayub dalam keadaan susah, tapi nggak peduli, mereka diserang terus lewat omongan, diserang lewat, saudaraku, ya, perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang keras. Saudara, bukan tertolong Ayub gara-gara nasihat mereka, bukan tertolong Ayub gara-gara mereka ngomong, enggak, makin pedih hatinya. Saudara, ketika ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita dalam keadaan susah, baik lebih banyak kita mendengarkan keluh kesah. Amin. Gak usah banyak ngoceh, gak usah banyak ngomong, gak usah banyak komentar. Kecuali diminta, komentarmu apa, saranmu apa, kasihlah. Tapi kalau nggak diminta, diam aja. Ya. Kita ini, saudaraku, sering sekali kebanyakan bicara, padahal firman suruh kita ini banyak mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Orang yang sering banyak ngomong pasti cepat marah. Ya. Saudaraku, tapi kalau orang yang bisa menahan omongannya, banyak mendengar, maksudnya rupanya ini. Ini maksudnya aja belum tahu, sudah ngamuk duluan. Ya, pesannya aja belum jelas. Ya. Pesannya aja belum jelas. Kita sendiri belum nangkap apa maksudnya, langsung kita marah. Ya, ini sering sekali terjadi. Kenapa? Kurang mendengarkan. Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak mendengarkan. Amin. Mendengarkan saat ada saudara kita yang susah. Jangan terpancing untuk berdebat, menentang pendapatnya. Dengarkan saja. Maka saudaraku, dia sendiri pun akan sadar kesalahannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, sumber kita, kalau dia tidak firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sumber selain firman Tuhan, maksud saya saudara dapat mimpikah, saudara dapat bisikankah, saudara dapat nasihat dari orang hebatkah, saudara dapat masukan pendapat dari orang pentingkah, dari manapun itu Tuhan bisa bicara, bisa. Tetapi selalu harus diuji dengan firman Tuhan. Amin. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Roh itu bukan hanya bicara roh jahat atau roh Tuhan, tapi spirit, semangat, motivasi orang. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudaraku, di sekitar saudara, di sekitar kita ada banyak nabi palsu. Di sekeliling kita, di media sosial kita ada banyak nabi palsu. Ada banyak pesan-pesan yang kelihatannya benar tapi tidak benar. Jangan biarkan TikTok yang menjadi pandangan hidupmu. Jangan biarkan Instagram atau pesan-pesan yang kau dapat di internet yang menjadi pegangan hidupmu. Jangan engkau taruhkan, saudaraku, kepercayaanmu kepada motivasi-motivasi atau saran-saran atau pendapat-pendapat orang hebat.
Semua yang berseliweran di internet itu, media-media sosial itu, jangan jadikan itu pegangan hidup. Sebab banyak sekali sekarang hoax itu semua. Berita bohong. Berita-berita yang gak benar. Saya heran kadang saudara, kenapa? Bukan hanya media-media yang gak jelas, tapi media-media utama. Media-media penting, media-media yang terkenal pun sering sekali juga sekarang sudah memberitakan hoax. Bukan hanya orang-orang yang gak berpendidikan, kadang pejabat pun, orang penting pun bisa menyampaikan hoax. Jadi gak bisa lagi saudaraku kita pegang ya. Oh, dia ini menteri yang ngomong, berarti benar ini yang ngomongannya. Belum tentu. Ada kepala polisi yang ngomong, wah ini pasti benar. Belum tentu juga. Ya, ada banyak hal yang tidak benar terjadi di media sosial hari-hari. Hoax, isinya bohong. Palsu. Kelihatannya benar, padahal tidak benar. Makanya kita kudu harus lebih telisik semua informasi itu. Telisik semua informasi, telisik semua kebenaran yang kita terima itu lewat firman Tuhan. Uji, benar nggak menurut firman Tuhan. Amin. Uji, ya. Jangan saudaraku langsung makan mentah-mentah. Jangan langsung terima 100%. Jangan, saudara. Ya, semua itu saudaraku, kebanyakan sekarang hoax. Kebanyakan. Hanya kebenaran firman yang tertulis yaitu Alkitab yang kebenarannya dijamin 100%. Amin. Selain itu, kalau saudara dapat informasi atau bentuk khotbah atau artikel atau pendapat atau apapun itu atau bisikan dari roh, penglihatan, mimpi, nabi yang bicara, ada orang penting yang bicara, siapapun itu yang bicara pada saudara, harus telisik dulu. Selidiki dulu dengan firman Tuhan. Maka kita harus lebih cinta Alkitab kita. Amin. Apakah saudara masih terus membaca Alkitab saudara setiap hari? Masih. Haleluya. Ya, saudaraku, 10 pasal tiap hari. Ya, maka saudara bisa baca 3 kali dalam 1 tahun. Puji Tuhan, saudaraku, sejak melaksanakan itu, saya sudah selesai baca 2 kali. Belum selesai tahun ini. Ini kalau diteruskan nanti benar, ya, 3 kali setahun. Selesai. Saudaraku, itu tidak menjadikan kita lebih pintar, enggak. Kalau kita banyak bergaul dengan firman, itu menjadikan kita semakin sadar, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan menjadikan kita supaya hafal, oh ayatnya Yohanes 5:16 isinya begini. Bukan. Nomor 1 bukan hafalan. Firman Tuhan itu bukan nomor 1 untuk dihafalkan, tetapi untuk dilakukan. Amin. Untuk dipraktekkan. Beda tuntutan kita dengan agama lain. Mereka baca dan hafal itu dapat mahkota, dapat berkah, dapat saudaraku hadiah dari Tuhan. Enggak, kalau kita hanya baca dan hafal enggak dapat apa-apa kok. Kecuali Anda lakukan. Amin. Kecuali engkau hidupi, kecuali engkau praktekkan, maka engkau akan dapat hasil. Firman Tuhan tetaplah tidak ada kuasanya kalau kita tidak lakukan. Kecuali kita praktekkan dengan iman, terjadilah kuasa firman itu dalam hidup kita. Cintai Alkitab saudara, ya, baca 10 pasal setiap hari. 2 Timotius 3:15 berkata begini, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil, saudara. Yang dapat memberi hikmat, saudara, kita terus akan diberi hikmat yang baru dari Tuhan. Dan menuntun engkau kepada keselamatan. Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Kalau media sosial menuntun kita keluar dari keselamatan, ya, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Tuhan, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan, orang-orang percaya, engkau dan saya, diperlengkapi untuk perbuatan baik. Jadikan Alkitab sumber utama kita dalam hidup. Amin. Jangan lain-lain, saudara. Ya, jangan saudaraku nonton saudara YouTube 1 jam 2 jam, saudara sudah merasa puas, tapi baca Alkitab nggak ada. Saudara nonton khotbah, saudara rasa sudah cukup, tapi saudara nggak buka sendiri Alkitab. Hati-hati.
Saudara dengarkan nabi-nabi bicara. Wah, ada hamba Tuhan hebat bicara. Saudara dengarkan firman-firman Tuhan yang mereka sampaikan. Saudara pegang itu, hati-hati. Belum tentu. Saudara, sumber kita harus kepada firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Pagi hari ini kami sadar bahwa ada banyak bisikan-bisikan yang sering sekali muncul dalam hati dan dalam telinga kami. Tuhan bisa berbicara melalui banyak hal. Kami tahu. Bahkan Tuhan bisa bicara melalui orang berdosa sekalipun. Tuhan bisa bicara melalui makhluk hidup, melalui binatang sekalipun. Tuhan bisa bicara memakai siapa saja oleh siapa saja. Tapi tetap sumber utama kami adalah firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Ada wahyu, ada penglihatan, ada suara-suara yang kami dengar, apapun itu harus kami uji selalu dengan firman Tuhan yang tertulis. Supaya jangan kami disesatkan. Sebab begitu banyak hoax. Dan ada banyak orang seperti Elifas, pandangannya sendiri, tapi dia dasarkan bahwa dia dapat dari Tuhan. Padahal dia sendiri belum tahu itu roh Tuhan atau tidak. Tapi dia berani berkata, dia dapat dari sebuah roh. Untuk menegaskan dan meyakinkan orang lain yang mendengarnya. Ada banyak orang seperti Elifas ini hari-hari. Mereka punya pandangan sendiri, pendapat sendiri, tetapi bawa-bawa nama Tuhan. Bawa-bawa bahwa mereka dengar dari Tuhan. Karena itu kami harus lebih hati-hati. Kami harus lebih fokus mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan, membaca banyak firman Tuhan, merenungkan banyak firman Tuhan, dan menghidupinya. Supaya kami jangan terbawa-bawa arus dunia ini, yang hari-hari ini semakin gencar untuk menyimpangkan kami dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup itu menolong kami, supaya kami jangan tersesat. Jangan termakan hoax. Jangan termakan oleh pengaruh nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa buat firman kebenaran. Hanya firman Allah yang tertulis kami jadikan dasar kehidupan kami. Lebih dari itu kami harus selalu selidiki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Tombolnya, nyalain. Saudara-saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan saudara kepada nomor rekening yang sudah kami cantumkan di dalam siaran ini. Kemudian saudaraku, kami mengumumkan ya, saudara yang mau ikut kelompok sel, doa syafaat, ibadah pemuda, ibadah peneguhan pernikahan, saudara bisa menghubungi kami supaya kita bisa melayani saudara melalui siaran melalui Zoom saudara ya. Jadi kita masih online sementara ini. Kita doakan supaya kasus COVID ini terus menurun dan kita bisa kembali onsite. Hari ini mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan sambil kita mengangkat pujian kita. Ku diberi kuasa oleh Raja-Mu.
Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Dengan iman Yesus Tuhan, di kemenangan bersorak-sorai. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa syafaat pagi hari. Berkati bangsa dan negeri kami Indonesia. Keluarkan kami dari krisis ekonomi. Keluarkan bangsa kami dari krisis pandemi global COVID-19. Sembuhkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia segera keluar dari semua situasi sulit ini dan menjadi pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami yang saat ini Tuhan bisa Tuhan memanfaatkan kenaikan harga-harga tambang supaya bangsa kami bisa meningkat dalam pemasukannya. Semakin sejahteralah negeri kami, semakin sejahteralah bangsa kami. Diberkatilah kiranya terjadi persatuan di negeri kami. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang berusaha untuk memecah belah negeri ini, berusaha untuk menggagalkan persatuan negeri ini. Tolong Tuhan, supaya semua bangsa kami adalah bangsa yang nasionalis, yang mementingkan kepentingan bangsa lebih daripada golongannya, agamanya, lebih daripada semua yang ada. Kami semuanya bersatu sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu mengalir Tuhan atas Sabang sampai Merauke. Berkat-Mu mengalir atas pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya sampai kepada tingkat yang paling rendah. Semuanya melakukan tugasnya dengan yang terbaik. Berhentilah korupsi di negeri kami. Berhentilah narkoba di negeri kami. Berhentilah semua perbuatan-perbuatan yang anarkis di negeri kami. Berhentilah terorisme di negeri kami. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua umat-Mu pada hari ini yang beribadah bersama kami lewat online maupun yang ada di tempat ini. Diberkatilah hamba-Mu sekeluarga. Diberkatilah Tuhan juga kakak kami Magris keluarga, David keluarga. Berkati Tuhan Yesus juga Febrian Daud. Berkati Tuhan semua anak-Mu yang beribadah dari rumah. Berkati dan jamah satu persatu ya Tuhan. Jamah pemimpin Ko Raymond, Ko Yohanes, jamah Tuhan Mama Riko Tuhan, jamah Bang Edi Bukit, lawat Tuhan. Berkati dan jamah Tuhan semua. Oh Tuhan, sahabat, saudara, keluarga kami. Oh berkati Bapak Salom keluarga. Berkati Bapak Sugian keluarga. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Jamah Tuhan. Lawat Ko Yanuaris keluarga. Lawat dan jamah Tuhan. Semua Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang beribadah bersama kami. Dan yang menonton siaran ini nanti. Tuhan memberkati. Tuhan melawat, menjamah dan memberikan pertolongan-Mu tepat pada apa yang kami butuhkan masing-masing ya Tuhan. Dan kami berkomitmen untuk terus menggantungkan hidup kami hanya kepada firman Tuhan, bukan kepada bisikan-bisikan. Terima kasih Bapa. Limpahkan rahmat dan anugerah-Mu, berkat-Mu atas kami semua yang sudah beribadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah ini dan kami terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita yang setia dan percaya. Amin Bapa. Terima kasih.
kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, salam kemenangan iman, sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Salam, haleluya.